Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran matematika bersama Ibu Audini Puspasari. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke bagian 3 pada bab aljabar. Untuk kali ini kita akan memahami perkalian bentuk aljabar. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas ada dua, yaitu yang pertama mengenai perkalian bentuk aljabar, yang kedua sifat-sifat operasi hitung aljabar. Kita langsung masuk saja mengenai perkalian bentuk aljabar. Silakan disimak videonya. Perkalian aljabar ini silakan diamati perkalian berikut. 5 kali 5 itu kan sama aja dengan 5 kuadrat ya, atau 5 pangkat 2 ya kan. Ini kan sudah kita pahami bersama bahwa 5 kali 5 itu sama aja dengan 5 kuadrat. Nah, sekarang kalau 5-nya ini kita ganti dengan suatu variabel. Misalkan saya ganti M. Berarti bisa kita tulis M dikali M itu sama aja dengan M kuadrat. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana kalau di depannya M ini kita kasih koefisien. Koefisien ini, angka. Ini 3, ini 2. 3M kali 2M, bagaimana jadinya? Nah, ternyata kalau perkalian seperti ini, 3 dan 2-nya kita kalikan ya. Jadi 6M kuadrat. Ingat-ingat ya, jadi pangkatnya ternyata dia berubah. Kalau kemarin di pertemuan yang pertama, itu kan kalau 3M ditambah 2M, itu kan sama aja dengan 5M. Jadi pangkatnya tetap, M-nya tetap ya. Nah, kalau perkalian ternyata dia berubah. Ini jadi pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena ini pangkat 1, jadinya pangkat 2. Oke, jadi itu ya bedanya perkalian dengan penjumlahan. Nah, bagaimana kalau perkaliannya seperti ini? Ini kan sudah pernah kita bahas di pertemuan yang pertama, yaitu kita menggunakan sifat distributif ya. Cuman di sini bedanya, ini ada M-nya, ini ada variabelnya juga. Tapi sama aja, konsepnya kita kalikan dengan menggunakan sifat distributif. 3M kali 2M. Nah, ini kita tadi sudah dapatkan 6M kuadrat. Berikutnya 3M dikali negatif 5. Nah, positif kali negatif berarti negatif kan? Ya, 3 kali 5 min 15M. Nah, ini kok pangkatnya nggak ada kayak ini, Pak. Oh ya, kan ini soalnya 5-nya nggak ada M-nya, sehingga M-nya cukup 1 aja, nggak usah pangkat 2. Itu bedanya. Ini sama dengan berapa? Oh, nggak bisa. Ini sudah final, nggak bisa disederhanakan lagi karena satunya ada pangkat 2, satunya pangkatnya 1. Jadi nggak bisa kita sederhanakan. Ini kita stop sampai sini. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kalau perkaliannya itu 2 suku lawan 2 suku? Ini 2 suku, ini 2 suku dikali. Bagaimana caranya? Nah, ini kita gunakan sifat distributif juga, yaitu N kali N. Ya, berarti N kali N jadi berapa? N kuadrat ya, sama kayak N tadi di atas. Kemudian N kali 3, bagaimana? Ya, 3N. Selanjutnya, bagaimana kalau ini 4 kali N? Ya, 4N. Kemudian 4 kali 3, ya 12. Positif kan, jadi plus. Nah, ini yang kita dapatkan ini, apakah ini sudah sederhana? Nah, ternyata belum. Kenapa kok belum? Karena ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu apa? 3N dan 4N ini masih bisa kita jumlahkan. Ya, karena sama-sama N-nya sama-sama pangkatnya 1. Kalau dengan N kuadrat ini nggak bisa, nggak boleh. Oke, 3N ditambah 4N jadinya 7N. Nah, ini jadinya. Ini berapa, Pak? Ini sudah selesai, nggak bisa disederhanakan lagi ya. Karena dalam penjumlahan aljabar itu bisa dilakukan ketika suku-sukunya sejenis. Ini kan beda ya, ini ada pangkat 2, ini pangkatnya 1, ini nggak ada N-nya. Jadi nggak bisa, ini sudah selesai ya. Selesai. Oke, gitu ya. Nah, berikutnya. Nah, biasanya untuk perkalian, kan biasanya kita kan pakai silang ya, atau pakai titik. Nah, untuk ini kalau ada lambang seperti ini ya, tulisan seperti ini, P plus 5 kurung, kemudian ini nggak ada apa-apanya, nggak ada tambah, nggak ada pengurangan, itu artinya perkalian ya. Ingat-ingat, kalau nggak ada apa-apanya itu artinya perkalian.
Kecuali kalau ada tambah ini, berarti itu penjumlahan. Kalau nggak ada apa-apanya, ini sudah mewakili perkalian. Nah, kalau perkalian berarti kita gunakan sifat distributif yang seperti tadi. Itu P kali P kuadrat. P kali negatif 2, ya min 2P. 5 kali P, ya plus 5P, ya karena positif. 5 kali min 2, ya min 10. Nah, setelah itu kita cari apakah ada yang bisa kita sederhanakan. Oh, ternyata ada, yaitu ini. Min 2P ditambah 5P. Nah, hutang 2.000 dibayar 5.000. Berarti hutangnya kan sudah lunas ya kan? Malah plus ya, malah lebih, yaitu lebih berapa? Lebih 3.000 ya, lebih 3P. Makanya positif. Oke, jadi ini sudah selesai ya, sudah final. Nggak bisa disederhanakan lagi. Oke, contoh. Ya, berikutnya biasanya aljabar itu identik sekali dengan X. Ya. Kadang X, kadang Y, kadang Z, tapi yang paling sering itu X. Makanya ini sudah saya biasakan menggunakan X. Oke. Caranya sama, ini kita kalikan X kali X, yaitu X kuadrat. X dikali min 6, ya min 6X. Min 4 dikali X, ya min 4X. Ya gampang kan? Min 4 dikali min 6, nah ingat, negatif dikali negatif maka menghasilkan positif. Positif berapa? 24. Nah, setelah itu kita cek apakah ada yang bisa disederhanakan, yaitu ada ini. Min 6X dikurangi 4X. Min 6, min 4. Hutang 6.000, kemudian hutang lagi 4.000. Berarti hutangnya lebih banyak ya. Jadi berapa? Jadi 10 hutangnya. Berarti jadi min 10X. Nah, seperti ini. Silakan dicermati ya. Semakin lama semakin sulit. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau ada angkanya semua ini koefisiennya ada ini 2, 3. Enggak apa-apa, caranya sama aja kok ya. 2 kali 3, 2X dikali 3X. Nah, tadi kita sudah bahas itu. Jadinya 6X kuadrat kan ya, karena 2 kali 3. Kemudian 2X dikali 2. Nah, berarti 4 ya, 2 kali 2 kan 4. Jadi 4X, karena ada X-nya. Selanjutnya, 5 kali 3X. Nah, 5 kali 3 kan 15. Karena ada X-nya berarti 15X. Kemudian 5 dikali 2 berarti 10. Nah, setelah itu kita cari apakah ada yang disederhanakan. Oke, ada, yaitu plus 4X dengan plus 15X. Nah, ini kan bisa. Jadinya 6X kuadrat plus 19X plus 10. Oke. Semakin lama semakin sulit, jangan beranjak dulu ya. Jangan langsung, oh sudah bisa, langsung ditinggal. Jangan, ini semakin lama akan semakin sulit dan nanti akan saya berikan cara yang cepat nanti. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kalau X plus 5 ada pangkat 2-nya? Nah, sebetulnya pangkat 2 atau kuadrat itu, oh ya, ini mengerjakannya jangan gini ya. Oh, ini X kuadrat, berarti ini X kuadrat ditambah 5 pangkat 2, 25. Oh, ini salah total, ini jangan, ini salah ya. Nah, ini sebetulnya kalau dalam kurung ini dikuadratkan, itu sama aja dengan X plus 5 dikali X plus 5. Jadi yang kayak gini salah. Ini salah ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal mengalihkan. Kita kalikan X dengan X kuadrat. Setelah itu X dikali 5, 5X. 5 kali X, 5X juga. Kemudian 5 kali 5 itu 25. Kita sederhanakan, jadinya X kuadrat plus 10X plus 25. Oke, bisa dipahami ya. Silakan sambil dicermati dulu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perkalian aljabar. Selanjutnya kita akan masuk ke sifat-sifat operasi hitung aljabar. Ada 3 sifat, 1 komutatif, 2 asosiatif, dan yang ketiga distributif. Silakan simak video penjelasan berikut ini. Dalam perkalian bentuk aljabar ini juga ada sifat-sifatnya ya. Pertama ada sifat komutatif. Nah,
sifat komutatif ini kan kalau A dikali dengan B, ini hasilnya sama dengan B dikali A. Begitupun dalam bentuk aljabar ini berlaku ya. Contohnya, misalnya saya punya 2X dikali dengan 3Y, ini hasilnya akan sama dengan 3Y dibalik ya, dikali dengan 2X. Berarti 2X kali 3Y hasilnya berapa tadi? 2 kali 3, 6. X sama kali dengan Y berarti XY. Nah, ini juga sama. 3 kali 2, 6. Y dikali X, ini boleh nulisnya YX atau XY ya. Boleh XY. Mau YX juga sama aja ya. Penulisan dalam urutan variabel ini tidak menjadi masalah ya. Oke, jadi seperti ini contohnya. Kemudian berlaku juga sifat asosiatif. Kalau misalnya kita punya A dikali dengan B dikali dengan C, ini hasilnya akan menjadi A dikali B kemudian dikalikan dengan C. Contohnya misalnya saya punya 2Y dikali dengan di sini apa ya? Misalnya 3X dikali dengan 2Z. Nah, seperti ini. Ini hasilnya akan sama dengan 2Y kita kalikan dulu dengan 3X, selanjutnya hasilnya dikalikan dengan 2Z ya. Oke, kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung ya. Berarti 2Y dikali dengan 3X kali dengan 2Z, berarti 3 kali 2, 6, X kali Z, XZ. Nah, ini sama dengan, kita kalikan dulu yang ini yang di dalam kurung, 2 kali 3, 6, Y kali X, XY atau boleh YX. Kemudian dikali dengan 2Z. Nah, yang ini ya. Oke, sekarang yang di ruas kiri ini kita kerjakan. 2 dikali 6 ini 12. Variabelnya ada X, ada Y, ada Z. Kita tulis ulang aja. X, Y, Z. Yang di sebelah kanan juga sama. 6 dikali 2, 12. Variabelnya ada X, Y, sama Z. Nanti kita tulis ulang X, Y, Z. Nah, sama ya hasilnya ya. Jadi berlaku juga sifat asosiatif pada perkalian bentuk aljabar. Nah, selanjutnya di sini ada juga sifat distributif. Kalau misalnya kita punya A dikali dengan B ditambah C, ini hasilnya akan menjadi A dikali dengan B, jadi AB ya. Kemudian A dikali dengan C, jadi hasilnya AC ya, paham ya? Nah, di sifat distributif yang pertama ini bisa juga kita sebut sebagai perkalian suku 1, perkalian suku 1 dengan suku 2. Nah, dalam aljabar ini ada ya, perkalian suku 1 dengan suku 2. Yang ini yang A ini suku 1 dikalikan dengan suku 2, yang ini B ditambah dengan C. B satu suku, C juga satu suku. Nah, jadi A dikali dengan 2 suku yaitu B, C. Nah, ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, di distributif juga ada sifat yang kedua ya. Nah, kalau yang ini berarti, kalau yang tadi ini perkalian suku 1 dengan suku 2, maka yang di sini ini perkaliannya suku 2 dengan suku 2. Lihat nih. Yang ini suku 2 ya. Suku 2 atau 2 suku. Yang ini juga 2 suku atau suku 2. Maka untuk yang kedua ini, sifat distributif yang kedua ini dinamakan sebagai perkalian suku 2 dengan suku 2. Oke, dengan suku 2. Nah, ini juga sama ya. A kali C, AC. A kali D, AD gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita kasih saja contohnya. Nah, untuk perkalian suku 1 dengan suku 2 terlebih dahulu ya. Nah, tadi kan A dikali dengan B ditambah C, ini sama dengan A kali B ditambah A kali C ya. Contohnya misalnya kita punya 2 dikali, nah kalinya boleh pakai kurung ya, kali misalnya 3X ditambah dengan Y. Nah, ini bagaimana caranya ya? Oke, yang pertama 2 dulu, ini dikalikan ke 3X, berarti hasilnya berapa nih? Ini konstanta dikalikan dengan variabel yang tadi sudah kita bahas ya, berarti angkanya kita kalikan 2 kali 3, 6, X-nya cuma ada satu variabelnya ya, X berarti 6X. Nah, ditambah dengan 2 dikali dengan Y. Nah, 2 dikali dengan Y. Konstanta dikalikan dengan variabel. 2 kali, ini kalau nggak ditulis berarti 1 ya. 2 kali 1. 2, Y-nya 1. Oke.
Nah, jadi hasilnya 6X ditambah 2Y. Seperti itu ya. Nah, ini tidak bisa dijumlahkan ya. Ingat kembali video sebelumnya, penjumlahan ini syaratnya variabelnya harus sama. Ini X, ini Y. Jadi tidak bisa dijumlahkan ya. Jadi hasilnya udah aja sampai sini. Contoh lain. Misalnya saya punya 3Y dikalikan dengan 2X ditambah Z. Nah, ini juga sama, prosesnya sama seperti itu ya. Pertama, kita kalikan 3Y ke 2X ya, berarti 3 dikali 2, 6, X kali Y atau Y kali X, XY ya, XY. Kemudian ditambah, selanjutnya 3Y dikali dengan Z, berarti 3YZ. YZ. Nah, seperti ini ya caranya. Mudah kan? Bagaimana dengan perkalian suku 2 dengan suku 2? Oke, saya kasih contoh untuk yang pertama. Misalnya saya punya 2 ditambah dengan X dikalikan dengan 2Y ditambah X. Atau misalnya Z saja dulu ya, Z. Nah, ini hasilnya menjadi seperti apa? Pertama kita kalikan dulu nih yang 2. Nah, 2 ini kita kalikan ke 2Y terlebih dahulu. 2 dikali dengan 2Y hasilnya 4Y. Selanjutnya 2 ini, karena di sini masih ada satu lagi ya, maka 2 ini kita kalikan lagi ke Z. Berarti hasilnya menjadi 2Z. Nah, selanjutnya kalau yang ini sudah tidak bisa lagi nih, ini kan sudah tidak ada lagi ke sini ya. Nah, maka selanjutnya kita pindah, jangan dari 2 mulainya, tapi dari yang X ya. X dikali dengan 2Y, ini hasilnya, ini kalau nggak ditulis berarti 1 ya. 1 kali 2, 2 X kali Y, XY. Kita kebawahkan saja karena nggak cukup. Nah, selanjutnya X dikali dengan Z. Nah, X dikali dengan Z berarti hasilnya XZ. Nah, seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya cara pengerjaan perkalian suku 2 dengan suku 2. Contoh lain, oke, satu lagi ya. Satu lagi contohnya. Misalnya X dikurangi dengan Y, X dikurangi dengan Y, dikalikan dengan 2X ditambah 3Y ya, seperti ini misalnya. Gak apa-apa, ini berbeda juga ya, yang penting konsepnya tetap sama. Oke, sama dengan di sini. Pertama kita kalikan X ini dengan 2X ya. X dikali dengan 2X berarti jadi 2X pangkat 2 ya. X nya kan ada 2 ya. X kali X, X pangkat 2 ya, 2 nya kali 1 ya, 2 kali 1 2. Selanjutnya ini karena ini penjumlahan berarti X dikali dengan positif 3Y berarti hasilnya 1 kali 3 3X kali Y XY. Nah, selanjutnya ini negatif ya, yang negatif Y sekarang. Negatif Y, ini negatif Y kita kalikan ke 2X ya, ke 2X dulu. Negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif 1, ini kalau nggak ditulis berarti 1 ya. Negatif 1 kali 2 negatif 2. Y kali X, X, Y. Oke, atau boleh nulisnya YX juga boleh ya. Kemudian yang ini, yang negatif 1Y ini kita kalikan juga ke 3Y. Negatif 1 kali positif 3 hasilnya negatif 3. Y kali Y ini hasilnya Y pangkat 2. Nah, selanjutnya kalau ada yang bisa disederhanakan, silakan kalian sederhanakan. Nah, di sini kita lihat ada nggak suku yang sejenis. Suku yang sejenis ini artinya variabelnya dan pangkatnya ini sama persis. Di sini ada XY, di sini juga ada XY, berarti sejenis ya. XY, XY. Nah, yang tidak sejenis berarti kita boleh tulis ulang. 2X pangkat 2. Ini nggak ada kawannya ya di sini ya. Kemudian negatif 3Y pangkat 2 ini juga sama, tidak ada temennya ya, karena tidak ada yang sejenis. Nah, selanjutnya yang sejenis ini kita bisa operasikan. Nah, ini kan artinya pengurangan ya, 3XY dikurangi 2XY. Bisa dong ya, berarti
Kalau dalam penjumlahan atau pengurangan bentuk aljabar, ini angkanya saja yang diolah. 3 dikurangi 2 hasilnya 1, berarti plus 1, ya kan? Variabelnya tetap XY, yaitu XY. Nah, 1 ini biasanya tidak ditulis dalam bentuk aljabar. Nah, jadi hasilnya 2x kuadrat ditambah xy dikurangi dengan 3y. Setelah kita sederhanakan dari yang bentuk yang kedua ini ya. Oke, sekarang sudah paham ya bagaimana mengenai perkalian aljabar dan mengenai sifat-sifat operasi hitung pada aljabar. Kalau sudah paham, selanjutnya kita akan masuk ke latihan soal. 3.3 latihan soal. Tentukan hasil dari, di sini ada 4 soal. Silakan ditulis soalnya di buku tulis dan kerjakan dengan caranya. Dikumpulkan di classroom. Jadi untuk tugas kali ini, seperti pertemuan-pertemuan pada bab sebelumnya, kalian kerjakan di buku tulis dan difotokan kemudian dikumpulkan pada classroom. Hanya segitu aja materi untuk hari ini. Semangat dan selamat mengerjakan. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya anak-anak. Dah.